Shalom teman-teman, senang banget hari ini bisa dikasih kesempatan untuk sharing lagu kalian semua. Dan aku percaya apa yang aku sharingkan hari ini bisa memberkati kehidupan kita semua. Hari ini aku bakal sharing soal gimana caranya menjaga keseimbangan hidup antara pelayanan dan pekerjaan. Dan satu hal penting yang harus kita tahu di awal adalah pekerjaan itu juga adalah bagian dari pelayanan. Lebih tepatnya segala sesuatu yang kita kerjakan itu adalah untuk Tuhan dan bukan cuma untuk mempertambah diri kita sendiri, terlebih lagi adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, 2 tahun yang lalu ketika saya lulus sarjana hukum, saya sudah tahu bahwa saya akan memilih pekerjaan saya sebagai seorang lawyer. Dan sebelum saya menjalani pekerjaan ini, tentunya saya meminta saran-saran ke senior saya yang sudah bekerja di area itu. Saya tanya gimana dia menjalani kehidupan dia sebagai seorang pengacara, dan dia berkata kepada saya bahwa kalau jadi pengacara itu tekanannya banyak, kamu harus sabar, kamu harus punya banyak waktu, kamu harus bisa terus panjang waktu menyiapkan waktu untuk klien karena 24 jam hidupmu adalah milik klien. Dan di saat itu ketika saya berpikir seperti itu, apakah mungkin gitu loh, saya 24 jam hidup itu untuk klien doang gitu loh, saya nggak bisa melayani dong, atau saya nggak usah melayani aja ya Tuhan ya. Dan di saat itu adalah bentuk saya berpikir sendiri, saya bergumam dengan diri saya sendiri, apa nggak usah pelayanan aja ya, apa saya fokus kerja aja lah, bangun karir supaya saya bisa menjadi wanita karir, menjadi seorang pengacara yang hebat. Pokoknya semua ambisi dan ambisi saya pribadi gitu. Di situ bahkan saya nggak ngasih space untuk Tuhan ikut campur tangan di dalamnya. Padahal di dalamnya itu sebelumnya, awalnya saya berani mengerjakan atau memilih tanggung jawab sebagai seorang pengacara adalah berdasarkan panggilannya Tuhan gitu. Dan akhirnya saya membawa cerita saya itu ke Tuhan, saya ceritain ke Tuhan bahwa gimana ya Tuhan caranya saya bisa kerja sambil saya pelayanan dengan maksimal. Akhirnya ketika saya pindah ke Jakarta, saya ngelamar ke law firm ini dan itu, puji Tuhan, law firm yang menerima saya sebagai lawyer di dalamnya itu adalah law firm yang sangat manusiawi, yang jam kerjanya masih bisa ya disesuaikan untuk saya juga bisa pelayanan gitu, masih dalam batas wajar gitu. Dan saya kaget gitu, ini di luar semua asumsi pribadi saya. Penting banget, asumsi itu sangat berbahaya untuk diri kita gitu. Jadi ketika Tuhan melapangkan semuanya, seolah-olah Tuhan seperti menjawab semua pertanyaan saya bahwa saya nggak bisa pelayanan, nggak bisa ini, nggak bisa maksimal. Semua alasan itu kayak dipatahkan sama Tuhan dengan Tuhan melapangkan pekerjaan saya. Semua dibuat smooth sama Tuhan dan saya ngerasa Tuhan menegur saya dengan cara yang sangat lembut seperti itu. Dan akhirnya saya sangat menyesali kenapa saya harus ngomong seperti itu. Bahkan ketika saya ngomong dengan diri saya saat itu, perasaan saya udah gak enak gitu loh, sangat-sangat merasa bersalah. Tapi Tuhan memang sangat baik, dia menegur saya dengan cara yang lembut, dia kasih tahu bahwa kamu tetap bisa melayani gitu. Dan perlu kita ketahui bahwa sebenarnya Tuhan sendiri pun sudah lebih dahulu melayani kita. Contohnya apa? Contohnya Tuhan mengasihi kita, memenuhi kebutuhan kita, memperhatikan setiap hal kecil dalam hidup kita. Itu bentuk pelayanan Tuhan dalam hidup kita. Dan sudah seharusnya kita juga melayani Tuhan, walaupun gak bisa disandingkan dengan apa yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Hal ini mengingatkan saya sama satu lagu yang judulnya melayani lebih sungguh, seperti ini. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh, Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Rasanya ketika dengar lagu itu, Tuhan ingatkan lagu itu ketika saya mau menyampaikan apa yang saya perlu sampaikan hari ini di tayangan ini. Saya merasa dikuatkan, oh iya ya, ternyata Tuhan tuh udah terlebih dahulu mengasihi kita, Tuhan terlebih dahulu melayani kita. Oleh karena itu, apapun yang hari ini kita kerjakan, baik di pekerjaan dan pelayanan, lakukanlah semuanya untuk Tuhan, lakukan segala sesuatu dengan maksimal. Karena itu semua intinya, goal akhirnya adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya punya 3 tips untuk kita bisa menjalani kehidupan yang seimbang antara pekerjaan dan pelayanan, dan sampai hari ini masih saya hidupi. Yang pertama itu pastinya berdoa. Libatkan Tuhan dalam pekerjaanmu, libatkan Tuhan dalam pelayananmu. Kalau kita tahu mungkin pekerjaan kita menyita waktu, menyita pikiran,
kita perlu menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan, sehingga ketika kita kerjakan, kita mengerjakannya dengan maksimal, nggak asal-asal selesai, tapi kita mengerjakannya dengan sepenuh hati, sehingga itu nggak akan jadi batu sandungan untuk pelayanan kita, dan kita dalam pelayanan kita pun bisa maksimal. Nah, yang kedua adalah agendakan segala sesuatunya dengan teratur dan baik gitu loh. Kalau saya biasanya taruh di handphone atau enggak di kalender di meja kantor saya, di meja kerja saya, akan saya tulis, oh hari ini saya ada sidang ini, saya harus siapin draft untuk eksepsi ini atau untuk sidang ini, segala macam saya persiapkan supaya saya bisa maksimal mengerjakannya. Saya juga bisa mengatur waktu saya untuk pelayanan, mempersiapkan menghafal lirik lagu karena saya di departemen praise and worship, saya mempersiapkan kostum segala macam. Jadi itu nggak akan menghalangi pelayanan maupun pekerjaan saya. Lalu yang ketiga, yang terakhir adalah istirahat yang cukup. Ini penting pakai banget. Kenapa? Karena kalau kita punya waktu untuk istirahat, kita bisa memaksimalkan energi kita. Ketika kita mengerjakan pekerjaan kita nggak ngantuk-ngantuk gitu kan. Ketika kita lagi pelayanan, kita juga nggak kepikiran pekerjaan terus karena pekerjaannya udah diselesaikan duluan. Gitu ya. Jadi 3 hal ini yang selalu saya hidupi. Ketika saya istirahat, saya pasti akan istirahat yang maksimal. Mungkin kalian adalah tipikal orang yang istirahat dengan cara olahraga gitu untuk menyegarkan badan, it's okay, just do it gitu. Nah, sama seperti kalau saya tipikal orang yang tidur dan kadang ngobrol gitu untuk melepaskan penat gitu. Nah, itu 3 hal yang bisa saya sampaikan, dan percayalah, yakini bahwa setiap kepercayaan yang Tuhan letakkan dalam hidup kita, baik berupa pekerjaan maupun pelayanan, semuanya itu punya tujuan ilahi. Dan tujuan ilahi itu bukan cuma mengubahkan hidup kita pribadi, tapi juga mengubahkan orang-orang di sekitar kita. Siapapun yang bekerja dengan kita, siapapun yang menjadi rekan sepelayanan kita, itu akan punya dampak yang besar. So, siapkan dirimu untuk jadi alatnya Tuhan, untuk jadi orang andalannya Tuhan. Dan percaya Tuhan punya rencana besar dalam kehidupanmu. God bless you.